Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Azaromanaf dari kelas 12 TKJ 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pemilu tahun 2014 dengan pemilu tahun 2019. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Pada 17 April 2019, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum presiden yang dilaksanakan bersama dengan pemilu legislatif. Berikut syarat seorang pemilih. Warga negara Indonesia yang sah, berkebangsaan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan ganda, berusia 17 tahun ke atas dibuktikan dengan kepemilikan KTP, terdaftar di daerah pemilih tetap. Jika nama Anda tidak terdaftar di DPT, hal ini biasanya disebabkan karena Anda bukan warga asli daerah tersebut. Sehat jasmani dan rohani sehingga mampu pergi ke TPS, memiliki hak pilih yang masih diakui negara. Mari sukseskan pemilu 2019. Perbedaan pemilu 2014 dengan pemilu 2019 yang pertama adalah pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, sedangkan 2014 tidak dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak 2019 merupakan yang pertama kalinya di Indonesia. Tidak hanya akan memilih presiden dan wakil presiden, termasuk juga memilih anggota legislatif dan ada juga yang memilih kepala daerah. Yang kedua, pemilu 2019 lebih membingungkan dibandingkan dengan pemilu 2014. Karena pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak, ini akan membuat kertas suara yang akan dicoblos menjadi semakin banyak juga. Ini akan membingungkan bagi kaum usia lanjut dan yang baru saja memilih. Yang ketiga, saat pemilihan umum 2014 bukan hari libur nasional, sedangkan pada pemilihan umum 2019 sudah dijadikan sebagai hari libur nasional. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 2017, Jokowi menetapkan 17 April 2019 sebagai hari libur nasional. Bagi Anda yang berniat untuk golput karena alasan kesibukan dalam hal pekerjaan pada tanggal 17 April 2019 sudah bisa ikut memilih. Yang keempat adalah pemilihan umum 2014 lebih sedikit hoaks dibandingkan pemilihan umum 2019. Pada pemilihan umum 2014, hoaks masih sedikit digunakan oleh para calon kandidat peserta pemilihan umum. Tetapi pada pemilihan umum kali ini, jumlah hoaks meningkat drastis dan banyak yang menggunakan hoaks sebagai kampanye ataupun untuk menjelek-jelekan lawan politiknya. Yang kelima yaitu peserta parpol yang ikut pada pemilu 2014 lebih sedikit dibandingkan pemilihan umum tahun 2019. Pemilihan umum pada tahun 2014 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pemilihan umum pada tahun ini diikuti oleh 14 partai politik. Kelebihan yang pertama dari pemilu 2014 adalah rakyat bisa langsung memilih kualitas calon. Ini cocok bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya sudah tinggi. Kekurangan yang pertama dari pemilu 2014 adalah Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak mau tegas dengan bawahannya. Hal ini mengakibatkan semua masalah terkait pemilu menumpuk di tingkat nasional.
Yang kedua, pelanggaran money politik itu masih sama seperti sebelumnya. Masalahnya itu bukan di sanksi, tapi upaya penegakan sanksi ini yang masih lemah. Kelebihan yang pertama dari pemilu tahun 2019, yaitu perencanaan pembangunan lebih teratur baik di pusat maupun di daerah-daerah. Yang kedua, rakyat atau masyarakat tidak lagi berulang kali ke TPS, dapat menghemat biaya dan waktu bagi masyarakat. Dan yang keempat, pelantikan dapat dilakukan secara serentak. Kekurangan yang pertama dari pemilu 2019 adalah dana yang diperlukan cukup tinggi. Yang kedua, munculnya nama-nama calon yang bermasalah. Yang ketiga, muncul calon tunggal di masing-masing daerah. Yang keempat, banyaknya kampanye yang ilegal. Kelima, politik uang. Yang keenam, manipulasi dana kampanye dan pemilu. Ketujuh, terjadi suap menyuap. Dan yang terakhir yaitu terjadi banyak korupsi. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.